Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Fahadratal kiram, sedaya jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur panjenengan fi sihatin wa afiyah, fi ta'atillah hatta husnil khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, kita berada di penghujung bulan Rajab, mengingatkan kita beberapa ayat, dan ayat-ayat ini mengkisahkan tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Pak, Bu, alhamdulillah masih hidup jamaah, panjang umur insyaallah. Al-Quran kata Rasul itu terbagi menjadi tiga. Al-Quran terbagi menjadi tiga. Sepertiga yang pertama adalah ayat tentang tauhid. Sepertiga yang kedua ayat tentang hukum. Sepertiga yang terakhir ayat-ayat tentang cerita. Uniknya semua cerita yang ada dalam Al-Quran tidak ada satupun yang diawali dengan kalimat tasbih. Tidak ada satupun kecuali satu, Isra Mi'raj. Nyuwun sewu saya baca dan mungkin kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Tidak panjang kalam, kita bertanya-tanya mengapa Allah memulai khusus Isra Mi'raj dengan tasbih. Maka kalau panjenengan buka tafsir As-Sawi Syarah Jalalain menemukan beberapa alasan. Pertama, ini kajian tafsirnya, mengapa harus ada tasbih di awal-awal. Ini menunjukkan min haitsu ma sadara minhu azza wa jalla adalah al-fi'lu al-ajibul khariqul adah, kata beliau. Diawali tasbih untuk menunjukkan kisah dongeng Isra Mi'raj itu tidak seperti dongeng-dongeng biasa, tapi luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Dan memang kata beliau juga, sepakat para alim ulama, mukjizat Isra Mi'raj hanya sekali dan terakhir yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian tafsir tadabbur, mengapa diawali tasbih ya? Allah rela turun tangan menggadekan atau mengikhlaskan ketasbihannya untuk ngapain? Menguatkan, menegaskan bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Percaya ora percaya tapi Gusti Allah ikut turun tangan gitu. Yang ketiga, menuduh atau membantah tuduhan orang-orang zaman itu, zaman sekarang maupun yang akan datang, yang tidak percaya tentang Isra Mi'raj. Yang keempat, mengapa diawal dengan tasbih? Nyuwun sewu atau nyuwun 5.000 Bapak Ibu. Menurut ulama-ulama sejarah, baik di kitab Al-Qurtubi hanya 5 perbedaan pendapat. Di kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Mubarak Furi, sejarah, ahli sejarawan, menukil 6 riwayat, 6 perbedaan pendapat di kalangan ulama kapan persisnya terjadi Isra Mi'raj, kan gitu. Menurut Syekh Al-Maududi, menurut Syekh Mansur Al-Furi, menukil mayoritas ulama lebih condong satu pendapat, 27 Rajab, kan ngoten, tahun pasca Amul Huzni, meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Singkat cerita, Rajab. Di luar 5 pendapat yang lain, saya tidak bahas, kesuwen nantinya.
Lah, bulan Rajab itu bagian bulan haram napa mboten Bapak Ibu? Haram. Bulan dianjurkan kita perbanyak amal soleh. Dan koyok-koyok isyarat bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj diawali dengan tasbih, supaya bagian daripada amal soleh yang perlu kita gas adalah perbanyak wirid tasbih. Itu maksudnya. Itu adalah hikmah yang keempat. Kemudian alladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya di malam hari. Kajian tafsir atau kajian ilmiah tadabbur Quran, mengapa Al-Qur'annya berbunyi bi 'abdihi? Kita bertanya-tanya lagi. Yang kedua ini, mengapa Al-Qur'annya berbunyi bi 'abdihi, hambane? Apakah saat itu Nabi Muhammad tidak punya nama? Muhammad, Ahmad, Abul Qasim, Toha, Yasin, apakah tidak terkenal saat itu? Dan kenapa tidak pakai binabiyihi, birasulihi, bihabibihi, bikhalilihi? Ada apa dengan biabdihi? Kita bertanya-tanya. Ternyata itu pun dibahas oleh ulama-ulama tafsir. Yang pertama, tujuan atau hikmah mengapa yang dipilih bi'abdihi. Pertama, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita, sekaligus memotivasi kita, itu lihat Nabi kalian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum diangkat menjadi rasul dan sampai tahun ke-10 atau 11 kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang karakter asli ini yang mendarah daging, Kanjeng Rasul suka ahli ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, beliau berkata, dipilih bi'abdihi karena memang panggilan abd adalah panggilan termulia, tertinggi. Kalau kitab tafsir As-Sawi menambahi keterangan seperti ini, karena penisbatan sifat ubudiyah, sami'na wa ata'na seseorang hamba, ahli tauhid, ahli ikhlas, la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah, adalah jalan paling mulia, tertinggi untuk bahagia dunia akhirat. Walaupun punya sifat yang lain, tetap sifat ahli ibadah, tauhid, ikhlas, tidak menyekutukan Allah ada tertinggi, maka dipilih bi'abdihi. Jika ada Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yauma, ya ibadi, seterusnya, itu adalah panggilan sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, dinasihati oleh Gusti Allah, sekaligus nasihat buat kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar punya sifat tawadhu. Koyok-koyok seperti ini, jeung Rasul, maaf ya, walaupun sampean makhluk yang termulia di sisi Allah, bahkan tembus sidratul muntaha daripada makhluk yang lainnya, tetap piye-piye belajar tawadhu ya. Piye-piye semulyane sampean tetap harus tawadhu, hambane Allah. Bisa dipahami nggih? Itu ada nilai tasawufnya. Yang keempat, banyak sebetulnya, ini sebagian saja, kesuwen waktunya soalnya. Yang keempat, mengapa yang dipilih bi'abdihi? Untuk khilafu, Imam As-Sawi mengatakan lagi wajhun akhar, wajah yang lain adalah untuk membedani atau supaya umat Kanjeng Rasul ini tidak ikut-ikutan Yahudi yang meyakini Uzair anaknya Allah, atau Nasrani meyakini Al-Masih anaknya Allah, ibnullah. Saking muliane Uzair maupun saking muliane Al-Masih alaihi wassalam, ojo tiru-tiru mereka ya. Piye-piye Kanjeng Rasul walaupun mulia di mata panjenengan, di dalam hati kita Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap itu adalah hamba Gusti Allah. Jelas kira-kira maksud saya? Oke, mangguk-mangguk tak anggap lebar. Bi'abdihi, apa hikmah yang lainnya? Para alim ulama salaf maupun kholaf di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Syekh Al-Qurtubi berkata, ada belasan dalil
argumentasi yang kita simpulkan bahwa Isra Mi'raj yang dialami Kanjeng Rasul itu bukan mimpi, bukan dongeng-dongengan, tapi nyata, real terjadi, rogo lan nyawa. Umpamanya ditanya, mana dalilmu? Al-Quran bi'abdihi, Allah memperjalankan malam hambanya. Orang ono arti konotasi kecuali memang satu, rogo nyawane Rasul sallallahu alaihi wasallam nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, umpama ditanya dalil lagi, akal-akalan. Kalau tuduhan Isra Mi'raj itu hanya mimpi, dinisbatkan itu riwayat dari Siti Aisyah, tapi dibantah oleh mayoritas alim ulama salaf dan khalaf. Siti Aisyah saat itu masih kecil, lam takun fi ismatin Nabi, belum berada pada tanggungan, belum di garwa Rasulullah. Muawiyah pun berpendapat demikian, dibantah oleh mayoritas ulama salaf khalaf, dulu dia masih kafir. Intinya jika ada zaman sekarang, dan memang masih ada, tidak meyakini Isra Mi'raj, kalau toh diyakini itu hanya mimpi roh saja yang diperjalankan ke sana kemari, maka kita jawab, jika hanya mimpi, Al-Qur'annya harus dirubah. Al-Qur'annya harus ada tambahan. Asra bukan bi abdihi, tapi bi ruhi abdihi, roh hambanya yang diperjalankan. Harusnya seperti itu. Paham maksud saya, nggih? Ditambah lagi, kalau hanya mimpi, walaupun terbang secepat apapun, hilang kemana-mana, kita para pendengar zaman sekarang maupun zaman itu, kalau hanya mimpi, kira-kira rasanya biasa atau luar biasa. Kalau mimpi loh, mimpi, aku terbang ke sana, tapi mimpi, kira-kira pendengarnya itu menilai biasa atau luar biasa? Biasa. Bolak-balik saya Al-Fakir kemarin malam masih mimpi terbang jamaah, luar biasa. Artinya itu hanya mimpi. Zaman dulu sekarang ya itu hanya mimpi. Artinya tidak ada nilai mukjizat jika itu hanya mimpi. Yang keempat, yang terakhir saja di antara 15 dalil. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Gosok itu nanya, ya Rasul, ya Muhammad, ya sampai ngaku perjalanan menuju Masjidil Aqsa, bahkan naik kemudian balik lagi. Betul. Kami punya air. Ain ya roh, air, ada baca air, rombongan dagang dari beberapa kabilah menuju negeri Syam termasuk Palestina. Apakah kamu ketemu? Oh, ketemu, iya. Berapa jumlahnya? Sekian. Betul ya Muhammad, ini harusnya sudah balik, tapi ini kira-kira ada apa kok gak balik-balik ini? Karena sudah hampir 2 bulan lebih, kata Abu Jahal. Oh, ada kejadian, kata Nabi. Kejadian apa? Hilang 1 unta, digolek-goleki, itu yang membuat terlambat. Nah terus kira-kira sampai ke Mekah Masjidil Haram kapan kita? Jawaban Rasul, al-yauma, hari ini. Jam piro? Tanya lagi, la adri. Jawaban Rasul, la adri, aku tidak tahu persis. Walakin, akan tetapi, tulu'us syamsi huna asra'u min hunak. Akan tetapi meletak srengenge, terbitnya matahari di sini itu lebih cepat daripada yang ada di Palestina. Baru juga diobrolin Bapak Ibu, tini ucluk datang itu rombongan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu menandakan nyata atau tidak Bapak Ibu? Nyata. Sedetail itu. Itu baru 4 cuil di antara sekian banyak dalil realita benar-benar terjadi Isra Mi'raj. Tidak panjang kalam. Lalu masuk ke kalimat lailan. Ada apa dengan Al-Quran ini? Kenapa harus mesti ada lailan? Lagi-lagi setiap kalimat ada mukjizat, ada balaghahnya. Kan asro sama saro itu kan nggak ada arti kecuali atau, yaitu melakukan perjalanan malam hari. Kalau siang hari nggak bakal disebut asra atau saro, hanya satu tuh artinya. Betul. Nah kenapa disebut lailan lagi di situ? Kenapa nggak cukup asra bi abdihi minal masjidil haram dan seterusnya? Maka jawabannya,
untuk menegaskan kemukjizatan Isra Mi'raj tidak butuh siang harinya, apalagi hari berikutnya benar-benar hari malam itu toktil terjadi PP, pergi dan pulang. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kemudian minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Jika orang yang baru belajar bahasa Arab mungkin mengartikan OTW-nya Isra-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu mohon maaf zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pelataran sekarang ini, pelataran Ka'bah, mataful ard, al-mataf al-ardi, yang ujung-ujungnya mentok-mentoknya adalah pilar-pilar tiang-tiang. Bahkan tiang-tiang blok-blok kuning separuh halaman itu adalah perluasan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menerjemahkan harfiah, oh berarti dari tanah Masjidil Haram di antara bundaran itu pokoknya. Tidak demikian. Tidak demikian. Coba buka beberapa kitab tafsir. Kalau buka tafsir Jalalain karya Syekh Al-Mahalli was-Suyuti rahimahullah taala, beliau mengartikan Makkah. Masjidil Haram dimulai Isra-nya dari tanah Makkah. Al-Baghawi juga sama, Azam Khoshari dalam kitab Al-Kashaf juga sama. Terus kita bertanya-tanya, sing bener Al-Quran atau tafsir mufassir ya? Sing bener kira-kira mana Bapak Ibu? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Maksudnya piye? Masjidil Haram lebih sempit daripada tanah Mekah. Apakah Rasulullah OTW Isra-nya dari luar Masjidil Haram? Betul. Sehingga sebagian ahli tafsir, tafsir Jalalain, Al-Baghawi, Al-Kashaf, dan beberapa kitab tafsir mengatakan tanah haram, Makkah. Piye ceritane ta? Ngene ceritane. Di tafsir Ibnu Katsir maupun Al-Baghawi, beliau menukil beberapa riwayat. Kurang lebih ada 3 riwayat hadis yang masyhur. 3, sebetulnya 2 tapi 3 sekalian. Yang pertama seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mabit di rumahnya bibiku yang bernama Ummu Hani, istri daripada paman Rasul Abu Thalib, sudah wafat karena pasca itu terjadi Isra Mi'raj. Saat mabit, baru ngeliyer antara naum dan yaqadhah, sadar awal-awal malam, futiha saqfu baiti. Kalimatnya baiti rata-rata hadisnya. Terbuka atap rumahku. Masih rumahku itu rumah siapa tadi? Ummu Hani. Kedatangan siapa? 3 laki-laki, yakni malaikat Jibril dan 2 malaikat yang lain. Hadis pertama yang masyhur, terjadi kedatangan 3 malaikat di rumah siapa? Ummu Hani. Rumah Ummu Hani siapa yang tidak tahu? Dekat mepet bahkan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan arah timur 200 meter atau kurang lebih sedikit dari Masjidil Haram. Ada sekarang bangunan Maktabah Mekah warna kuning keoren-orenan dengan jendela kecil-kecil merah. Lah itu tempat kelahiran, dan di belakangnya persis rumahnya Abu Thalib atau Ummu Hani. Itu masuk Masjidil Haram atau tidak Bapak Ibu? Itu loh, rumah itu kediaman masuk Masjidil Haram atau tidak? Tidak. Zaman Rasul kan sudah saya sampaikan tadi. Bisa dipahami nggih? Dimulai dari situ. Kemudian kebanyakan hadis yang ternukil di kitab-kitab tafsir adalah hadis yang kedua. Apa itu? Ana ma baina an-naumi wal yaqadhah. Aku di tengah antara tidur sama sadar. Di mana? Fil hijri, di Hijr Ismail. Kalau Hijr Ismail jelas Masjidil Haram. Lah ini, kalau hanya taunya hadis yang kedua, maka menyalahkan tafsir Jalalain. Padahal tidak demikian. Kemudian tafsir riwayat yang ketiga. Aku tersandar di Al-Hatim.
dan ada 3 laki-laki, 3 malaikat, Jibril dan 2 malaikat yang lain. Hatim itu apa tak? Hatim itu tembok setengah badan yang melingkari Hijr Ismail, yang pembatas itu loh, bagian daripada Ka'bah. Lah, jika dikombinasikan dijamak 3 riwayat itu, oh bener ora salah tafsirnya. Dimulai dari tanah haram, luar Masjidil Haram. Kemudian karena hadisnya ada kalimat fahtamaluni, mereka bertiga malaikat bopong aku, bahwa aku Kanjeng Rasul menuju mana? Hijr Ismail, dan masih antara tidur dan sadar, sampai kemudian tersandar sebentar, lalu dibawa menuju sumber mata air Zam-Zam, lalu dinahar, mohon maaf, dibelah nahar cekungan dada ini loh, atas ini sampai menjelang perut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi iman dan hikmah, lalu dikembalikan lagi. Sampai Sayyidina Anas pernah bersumpah dalam kitab Asy-Syamil Muhammadiyah, aku pernah melihat jelas bekas jahitan dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kira-kira nyata atau tidak? Mimpi atau nyata? Nyata. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke. Setelah kita memahami Masjidil Haram sampai suluk belu'e tadi, sekarang kita memahami ilah. Kalimat huruf ilah. Ilah menuju ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Ngemeng-ngemeng, Bu, Pak, Rasul kira-kira jalan kaki atau bahasa Inggrisnya the mercycle, atau Rasulullah naik kendaraan? Naik kendaraan. Terjemahan ilah naik kendaraan, naik buraq. Ada satu informasi yang perlu saya sampaikan supaya menampar saya dan menasihati panjenengan. Kalau panjenengan kan ahli ibadah insya Allah ini. Apa itu? Riwayat yang jarang disampaikan mubaligh. Saat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Buraq, di sisi salah satu pintu di antara 3 pintu utama Masjidil Haram. Lebih tepatnya kalau ini Ka'bah, ada rukun Syami, panjenengan sejajar ini, di sini tertulis Al-Masyru' Al-Malik Abdul Aziz, di sini pelang Babul Malik Fahd. Kemudian di antara blok kuning ada tiang yang warnanya merah keungu-unguan dengan 4 cincin, sekarang tinggal 2 cincin. Terakhir 6 hari yang lalu baru pulang di sana, semakin blawur warna ungu-ungu kemerah-merahannya. Itu tempat pertama kali Nabi ketemu Buraq, dituntun Jibril. Singkat cerita, Buraq saat makin dekat dengan Rasul, bukannya bahagia, bukannya mendekat langsung maksud saya, tapi justru melarikan diri. Ini yang perlu saya sampaikan. Melarikan diri. Nafarat, hadisnya nafarat wa nafashat urfaha. Memang tidak jarang riwayat ini ternukil di kitab-kitab tafsir. Tapi ternyata di kitab tafsir Al-Qurtubi sedikit saja kalimatnya, tapi lebih luas lagi di kitab Sirah Ibnu Hisham, kitab sejarah tertua nomor 2 di dunia. Ada kalimat nafarat, lari, nafashat urfaha. Nafashat itu menggeleng-gelengkan, menggerak-gerakan. Bulu putih halus yang brewok yang ada di leher dan dada itu urfaha. Warna putih karena seperti kuda, ketinggiannya antara Haimah dan Bighal dan bla. Tidak panjang kala kita bertanya-tanya, ono apa dengan Buraq? Mengapa lari sampai wush? Jibril juga mengejar, wush, ketangkep itu Buraq. Sini Buraq. Sampai menasihati, ya Buraq, ala tastahi min fi'lika hadza. Kamu enggak malu dengan perbuatanmu ini? Kemudian menasihati lagi, wahai Buraq, ketahuilah, orang yang hendak menaikimu ini, yakni Kanjeng Nabi, lebih mulia daripada nabi-nabi, rasul-rasul yang pernah menaikimu sebelumnya. Bahkan lebih mulia daripada Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Apa jawaban Buraq? Ya Jibril, wallahi laqad alimtu. Demi Allah, aku ngerti. Kalau Mbah Mun almarhum sering mengartikan laqad alimtu, maksudnya aku sadar. Aku sadar betul
tentang kemuliaan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah mengapa sampean lari? Ada apa dengan Buraq wahai Buraq? Beliau menjawab, ya Jibril, astahi minhu. Aku izin. Aku malu. Belum pantas menjadi tunggangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdekatan saja rasanya malu, izin, belum pantas. Loh, ini Buraq, Pak. Ala ibadah, ahli taat, sami'na wa ata'na, jasane por-poran untuk para nabi, orang doyan maksiat. Itu wae izin, belum pantas sama Rasul. Itu harusnya menasihati kita, kita pun harusnya punya rasa malu sama Rasul. Masih doyan maksiat, paling tidak yuk supaya tidak terlalu malu sama Kanjeng Rasul, tingkatkan takwa imani. Amin Allahumma amin. Paham maksud saya? Tidak cukup di situ. Ini bagian daripada ayat-ayat Allah. Ya Rasulullah, sebelum naik, boleh aku mengutarakan sesuatu? Silahkan. Sejak aku diciptakan oleh Allah, aku terus berharap kepada Allah. Apa itu harapanmu? An akuna fi syafa'atika ya Rasulullah. Aku ingin banget dapat syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi nampar kita, Pak. Lo kurangi apa? Kan insya Allah harapan surga ya makin jelas lah untuk Buraq. Wong rak doyan maksiat, ahli taat, jasane luar biasa, itu masih ngemis nangis karo Gusti Allah minta syafaat Nabi. Harusnya berarti kita ini loh yang masih miskin amal soleh, kakian dosa, menegangkan hisabe, remeng-remeng surgane, harusnya lebih serius minta syafaat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud saya. Ini mangguk-mangguk mudah-mudahan paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak sholawat bagian daripada ngadong syafaat Nabi. Masih ada berapa jam lagi Bapak Ibu? Gimana? 2 jam. Yang benar 2 jam apa 20 menit? Oh, 2 jam. Wani piro sampai ini. Oke. Kita masih memahami ilah. Belum bahas Mi'raj. Mi'raj masih panjang. Insya Allah sampai subuh cukup lah waktunya insya Allah ini. Ilah. Kecepatannya melebihi, maaf, 1 langkah sejauh mata memandang. Kan gitu. Sampai di Masjidil Aqsa setelah ngikat, nggak lama Nabi dapat pertanyaan Jibril. Ya Rasul, iya, ya nambah Jibril, engkau dapati panggilan-panggilan saat menuju Masjidil Aqsa ini. Oh iya betul, ada panggilan. Ada laki-laki dari sebelah kanan, ya Muhammad, mat, ala rislik. Mampir bentar, mampir. Itu adalah panggilan Yahudi, kata Jibril. Seandainya engkau nuruti panggilan itu, maka banyak umatmu yang Yahudi. Sebelah kiri lagi ya Jibril, ya Muhammad, mat, ala rislik. Sebentar, mampir, berhenti sejenak. Itu panggilan Nasrani ya Rasul. Demi Allah, seandainya engkau mampir walau sebentar, umatmu bakal banyak yang Nasrani. Dengan kata lain, kita mesti banyak terima kasih sama siapa kira-kira? Rasulullah. Itu maksud saya. Perjuangannya Rasul, ikhtiari Rasul, jasanya Rasul, orang gobris panggilan Yahudi, nggak gobris Nasrani, akhirnya muncul istiqomah iman Islam. Alhamdulillah. Makanya Syekh Al-Mutawalli, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, perbanyak sholawat adalah bagian daripada kita matur suwun karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi Nabi Muhammad? Ada lagi wahai Jibril. Belum juga sampai ke Masjidil Aqsa, ada panggilan sosok wong wedok, Jamilah. Wong wedok tahu nggih? Apa wong wedok itu? The woman. Wedok ayu, mongos-mongos, mulus rakaruan. Mungkin kalau bahasa muda-muda bahenol luar biasa pokoknya. Dengan emas yang ada di leher dan di tangan-tangan. Manggil-manggil Muhammad, ala rislik, mampir. Rasul gak gubris. Akhirnya apa kata Jibril? Itu panggilan keindahan kenikmatan dunia. Andaikan panjenengan mampir walau sebentar ya Rasul, umat panjenengan howat atau edan dunia lali akhirat kalau kitab Al-Qurtubi.
Masya Allah. Bu, Pak, nyuwun sewu. Nampak-nampak soleh, musleh, solehah, muslihah panjenengan, istiqomah iman islami, ini lantaran jasa nih Kanjeng Rasul. Nyuwun sewu, jujur kacang hijau bapak-bapak, terutama mas-mas. Pulang kerja, malam-malam, lewat terutama Jakarta Timur dari Jatinegara sampai Pondok Kopi, sebelah kiri pinggir rel kereta api, per 5 meter. Kok tahu Ustadz? Oh, bolak-balik liwat toh. Per 5 meter dipanggil-panggil, Mas, mampir. Wong pernah sampai bulan Ramadan malam-malam, saya masih ingat malam ke-6 Ramadan. Tiba-tiba saat hendak mengimami daerah Matraman, mogok motor saya, nuntun. Semuanya manggil, Pak Ustadz, mampir, diskon Pak Ustadz. Bro, ya Allah. Tenan. Kira-kira nyun sewu, bapak-bapak mas-mas. Lagi nggak ada orang, nggak ada bojo. Wes ra ono sing ngerti jenengan karo Gusti Allah. Dipanggil-panggil cabe-cabean ora katoan, bawang-bawangan ora katoan, mampir sedot Mas, sedot. Kira-kira jenengan lho, Mas-mas ngelirik atau nyusul? Ya, artinya Masya Allah, nggak kebayang. Maksud saya nggak kebayang kalau Rasul saat itu nuruti, walau mampir sebentar. Kaya apa keadaan itu kita ini? Alhamdulillah jasa nih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak panjang kalam, Ustaz, kita mahmi Masjidil Aqsa. Kenapa tujuan atau pelabuhan Isra terakhir adalah Masjidil Aqsa? Kenapa bukan Masjid Istiqlal saja? Ya karena Masjid Istiqlal belum ada, itu yang pertama. Lah kajian ilmunya apa? Di kitab-kitab tafsir ada, tapi nggak semua kitab tafsir. Yang penting kita baca beberapa belasan kitab tafsir, ketemu keterangan. Karena terpilih karena apa? Pertama, maqarrul anbiya war rusul. Kediaman, tempat tinggal, makom, kuburani para nabi, para rasul terbanyak di Baitul sana, di Masjidil Aqsa sekitarnya atau Palestina. Apakah Nabi Dawud, Musa dan sebagainya. Yang kedua, mahbatul malaikah wal wahyi. Tempat turunnya landingi banyak malaikat termasuk wahyu terbanyak ya di daerah Syam, Palestina sana. Kemudian yang keempat, tersirat bahwa Rasul pernah nunjuk negeri Syam yang sekarang ya Palestina, Suria, Yordania dan lain sebagainya, nunjuk itu bakal menjadi pusat mahsyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan itu disampaikan di kitab Al-Jami' Ahkamul Quran juga ada sebagiannya. Tidak panjang kalam, mengapa dijuluki Masjidil Aqsa? Semuanya ada kajiannya. Al-Aqsa artinya jauh maksimal. Saking libu'dihi minal Masjidil Haram, karena jauhnya jaraknya dengan Masjidil Haram. Yang kedua, karena li'annahu ab'adul masajidil lati tuzaru. Karena itu adalah masjid terjauh yang dianjurkan untuk ziarah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang terjauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ujung kalimatnya ada, mohon maaf, ujung ayat linuriyahu min ayatina. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ya sudah masuk Ustaz? Belum. Tujuannya apa? Kenapa mesti ada Isra Mi'raj? Maka jawabannya para alim ulama menjawab telur. Yang pertama apa? Linuriyahu min ayatina. Agar kami Gusti Allah memperlihatkan kepada kajian Nabi Muhammad dari Isra sampai Mi'raj sampai kembali lagi PP ayat-ayat. Namanya juga ayat. Petunjuk agar tambah mantep takorok Gusti Allah, itu disebut ayat, kan gitu. Lah ayatnya apa wae? Banyak, dari 3 malaikat, pembelahan dada, kemudian buraq, kemudian yang dilihat dan bla bla bla. Termasuk nyuwun sewu. Sebetulnya panjang ceritanya. Ada kalimat allamahu, kalau ayat Mi'raj surah An-Najm
mulai ayat kelima, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdi ma auha, dan seterusnya sampai ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, ayat ke-18 surah An-Najm. Itu semuanya tentang Mi'raj. Tapi lebih lengkapnya kombinasi pakai bumbu hadis-hadis. Kita temukan seperti ini. Malaikat Jibril fastawa, menjelma pada sifat atau bentuk aslinya. Berapa kali Rasul melihat bentuk aslinya Jibril? 2 kali. Pertama saat awal-awal kenal, wahyu-wahyu pertama. Yang kedua inda sidratil muntaha, di ayat ini, di sisi sidratul muntaha. Lah seperti apakah ayat Allah dengan ayat itu, maksudnya Jibril yang saya bicarakan saat ini? Saya ingin membahas tafsir syadidul quwa dzu mirratin fastawa, tentang ayat Allah yang disebut malaikat Jibril. Dengan ayat itu Kanjeng Nabi Muhammad tambah tauhid karo Gusti Allah SWT. Di riwayat Imam Ahmad, tidak ada di kitab hadis yang lain, hanya riwayat Imam Ahmad. Lebih banyak hadisnya dengan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul pernah minta sama Jibril agar diperlihatkan bagaimana bentuk aslinya. Mintalah kepada Allah ya Rasulullah. Setelah minta sama Allah, Allah kabulkan. Mulailah muncul aslinya. Bagaimana? Dari ujung timur, Pak. Ujung timur, ujung. Tiba-tiba sawadun, sesuatu yang hitam. Atau sad, ada yang riwayat yang lain sad, sesuatu penutup. Yartafi wa yantashir, hadisnya seperti itu. Ngangkat, lalu menutupi hingga maghrib, ujung barat. Rasul pun fasa'iqah, pingsan seketika. Selesai sadar, Rasul bersabda, yang artinya saja kesuwen, ya Jibril, aku tidak pernah mengira Allah ciptakan salah seorang makhluk segede engkau, seraksasa engkau, wahai Jibril. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, habis pingsan tadi, Jibril mesem jeung Rasul itu jenengan kira fisikku seluruhnya? Lah, itu hanya satu sayap, satu bulu ya Rasul, menutupi ujung timur sampai ujung barat, di emplok bumi jagat ini raya. Baru satu makhluk Allah, belum malaikat yang lain. Riwayat yang lain 2 bulu. Dan sesungguhnya aku punya 600 bulu ya Rasulullah. Apa komentarnya Rasul? Wallahi inna hadza la'azim. Demi Allah ini sudah besar sekali, walau hanya satu sayap. Komentar Rasul. Apa komentarnya lagi Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, sungguh ada makhluk lain yang lebih besar, a'dzam minni. Ada, siapa? Malaikat Israfil. Siapa Bapak Ibu? Israfil. Jangan salah data. Saya sudah sampaikan sanadnya apa, riwayatnya apa, sampai saya urutan per huruf-hurufnya. Israfil, ia memiliki 600 sayap. Satu sayapnya Israfil itu, kata Rasulullah SAW, lebih agung daripada seluruh sayapku 600 sayap malaikat Jibril. Koyok-koyok masuk akal gak masuk akal itu urusan carry. Yang penting kita imani. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan ikut-ikutan mereka yang mendewa-dewakan akal. Itu menunjukkan berarti Gusti Allah fisiknya lebih besar daripada Jibril ya Ustaz. Punya fisik yang lebih besar daripada Israfil. Gemblong sampean. Bukan seperti itu. Kalau kita meyakini mentajsimkan Gusti Allah, kafir jadinya. Lalu bagaimana? Itu menunjukkan lagi-lagi terjemahan gampangnya ayat dalam rangka tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan kebesaran fisik, kekuasaan Allah. Bukan berarti harus lebih gede, tidak. Tidak ada isyarat pemahaman yang menyeleweng saja. Nyuwun sewu, presiden kita kira-kira gendut apa kurus? Nyuwun sewu, kira-kira menurut jenengan presiden kita itu gendut apa kurus? Ide-ide baik. Oke. Punya pas pampres,
gagah-gagah, ya lumayan lemu, pokoknya tinggi-tinggi. Ada beberapa pas pampres beliau yang dekat dengan saya, setiap bulan undang pengajian. Nah, apakah menunjukkan presidennya, rajanya harus lebih gede? Tidak. Sebanyak sama banyaknya malaikat pun tidak lantas menunjukkan Allah butuh bantuan. Pak Presiden pun banyak pas pampresnya. Bukan berarti tidak mampu, tapi menunjukkan yang kuasa, yang raja, yang nyetir dan seterusnya. Bisa dipahami? Shallu ala Nabi Muhammad. Itu maksud saya. Dengan adanya ayat Allah, diantaranya itu adalah malaikat Jibril, kanjeng Nabi tambah tunduk takor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada berapa jam lagi? 5 menit, apa-apa. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, banyak sekali yang bisa disampaikan, tapi singkat cerita saja. Tujuan yang kedua apa? Menghibur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasca Amul Husni wafat Siti Khadijah Al-Kubra dan Abu Thalib, yang tadinya diteror setelah wafat beliau, teror dengan mulut orang kafir, beliau Taif ke Taif. Ternyata 10 hari bukan hanya teror mulut, teror amplengan watu, besi, kayu, sehingga saat beristirahat berlindung di sebuah kebun, Utbah Syaibah Ibn Rabi'ah, ternyata malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung, nawan bantuan. Kita himpit mereka, kita tunggangi 2 gunung, la isbir kan situ. Sangat masyhur cerita itu. Nah, disitulah Rasulullah tadarru, tawakal kepada Allah. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbi wa rabbul mustad'afin, dan seterusnya. Nah, saat sedih-sedihnya tadarru, Gusti Allah putuskan, nampak-nampaknya Nabi Muhammad perlu Isra dan Mi'raj. Yang terakhir, tujuannya apa Isra Mi'raj mesti terjadi? Ayat 60 surah Al-Isra, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Ujian iman bagi orang zaman itu maupun zaman sekarang. Saya berharap sangat panjenengan mengikuti Abu Bakar As-Siddiq saat mendengar Abu Jahal, Abu Lahab cerita tentang Isra Mi'raj. Aku akan benarkan jika Nabi Muhammad menyampaikan itu. Lalu lari menuju Rasul, apakah betul? Konfirmasi, betul wahai Abu Bakar. Dan beliau mengatakan, dengerin hei semua orang Muslim, murtad, remeng-remeng, Islam imani, termasuk orang kafir. Aku sahabat kanjeng Nabi. Seandainya kanjeng Nabi Muhammad SAW bercerita lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, pasti aku imani, langsung taktuhu, tidak pakai akal pikiran saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu maksud saya. Karena saya temukan daerah Utan Kayu, daerah Bogor, saya temukan beberapa komunitas yang mereka bertanya kepada saya Al-Fakir, Kiai Mufti, apakah ada dalil akalnya? Kenapa mesti kita sholat? Apakah dalil akalnya? Kenapa sebutannya Tuhan kita Allah, bukan Yesus? Bagi saya, kata mereka, bagi saya, kita nyebut Yesus, Sahyang Widi, itu nggak apa-apa, karena walillahil asmaul husna, akal-akalan. Kenapa Ka'bah kita bukan Tugu Monas, harus Ka'bah Al-Musyarrafah, kiblat kita? Dan kenapa itu semuanya akal-akalan? Yuk, saya berharap generasi panjenengan kita semuanya ikuti Abu Bakar As-Siddiq, iman daripada akal, bukan akal daripada iman, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, laknatullahi alaihim. Jelas kira-kira maksud saya? Saya tidak bahas sholat, mungkin sering disampaikan buah tangan dari sampai sholat. Insya Allah saya berharap istiqomah sholatnya 5 waktu. Ingat ayat 132 surah Toha, Allah berpesan yang artinya saja, perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Sabar dalam didik sholat. La nas'aluka rizqa. Aku nggak butuh apapun balasan dari kalian, dari sholat kalian. Tapi nahnu narzuquk, dengan sholat kalian, keluarga kalian sholat, bakal aku mudahkan rizki panjenengan semuanya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.